untuk berdiskusi, sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin kurang pas dikritisi. Baik, saya akan mulai untuk menyingkat waktu. Bapak, Ibu, peserta webinar dan rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara mengenai eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata, tentu kita tidak lepas berbicara mengenai putusan itu sendiri sebagai suatu akhir dari cerita suatu sengketa perdata di pengadilan. Putusan sebagai akhir dari suatu cerita, suatu sengketa perkara perdata di pengadilan, seperti tadi dikatakan oleh Mas Heri, tentu tidak mempunyai makna sama sekali, termasuk bagi orang yang memenangkan perkara itu, ketika putusan itu belum atau tidak bisa dilaksanakan. Secara prinsip, sebenarnya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau selanjutnya akan saya singkat putusan yang PHT, harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang kalah dalam perkara itu. Namun kenyataannya, faktanya yang ada di lapangan atau di dalam praktek, barangkali hanya sekitar 10 atau 20% dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang kalah. Oleh karena itu, maka hukum acara sudah mengantisipasi dan memberikan satu regulasi tentang pelaksanaan putusan secara sukarela, atau yang secara teknis kita kenal dengan istilah eksekusi. Kalau kewenangan menjatuhkan putusan itu berada di tangan hakim, maka untuk eksekusi ini kewenangan sepenuhnya ada pada Ketua Pengadilan Negeri dalam konteks perkara perdata. Sehingga seperti tadi dikatakan oleh Mas Heri, ada sedikit yang perlu saya koreksi, bahwa mahkota putusan itu adalah pada hakim. Tetapi mahkota dari seorang ketua pengadilan adalah merupakan, kewenangan mengeksekusi itu adalah merupakan mahkotanya Ketua Pengadilan Negeri. Bahkan kalau saya bisa katakan bahwa kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi ini bisa kita sebut sebagai satu kewenangan yang eksklusif. Kenapa demikian? Karena kewenangan ini hanya dipunyai oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Tinggi yang notabene mempunyai kedudukan secara struktural lebih tinggi dari Ketua Pengadilan Negeri, atau bahkan Ketua Mahkamah Agung yang merupakan pimpinan pucuk dari Badan Peradilan di Indonesia, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi. Kewenangan itu hanya melekat pada Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga kalau rekan-rekan advokat mengalami kendala di dalam suatu pelaksanaan eksekusi di lapangan, kemudian mengajukan suatu surat, apakah itu bentuknya permohonan fatwa, apakah itu pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau kepada Ketua Mahkamah Agung, percayalah bahwa saudara akan menjadi kecewa. Karena apa? Pasti jawaban dari surat itu akan selalu mengatakan bahwa eksekusi adalah merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang tidak bisa dicampuri oleh Ketua Pengadilan Tinggi maupun oleh Ketua Mahkamah Agung. Kalau toh ada pelanggaran kode etik barangkali, atau mungkin pelanggaran hukum sama sekali, dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri itu diperiksa, maka pemeriksaan itu pun hanya sekedar memberikan sanksi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tetapi untuk memaksakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri itu melaksanakan eksekusi juga tidak dimungkinkan. Oleh karena itu, hal yang demikian mohon menjadi perhatian rekan-rekan, nggak usahlah ditempuh
surat semacam itu, tetapi lebih baik proaktif dengan Ketua Pengadilan Negeri menanyakan kendalanya apa sehingga eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya, kalau Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ketika suatu perkara perdata sudah BHT dan tidak dilaksanakan secara ex officio, tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, apakah Ketua Pengadilan Negeri secara ex officio bisa melaksanakan eksekusi? Jawabannya tidak, karena pada prinsipnya Ketua Pengadilan Negeri bersifat pasif. Jadi harus ada suatu permohonan dari pihak pemohon eksekusi. Tanpa adanya suatu permohonan dari pihak pemohon, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak akan melaksanakan eksekusi, walaupun putusan itu tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Mohon di next. Halo? 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 Silahkan dilanjut, Pak. Bisa ya, dengar ya? Bisa, Pak. Itunya tampilannya mohon di next PPT-nya. Atau saya lanjutkan? Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kemana pemohon eksekusi itu harus mengajukan permohonan eksekusi? Apakah kepada semua ketua pengadilan negeri diperbolehkan? Di dalam ketentuan eksekusi sudah secara tegas ditentukan bahwa permohonan eksekusi hanya bisa diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama. Jadi kalau perkara itu diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan eksekusi itu harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun objek eksekusi itu berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Termasuk juga dalam hal terjadi pembentukan pengadilan negeri baru. Misalnya pembentukan Pengadilan Negeri Cikarang yang merupakan pemecahan daripada Pengadilan Negeri Bekasi. Kalau perkara itu dulunya diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, tetapi objek perkaranya setelah pembentukan Pengadilan Negeri Cikarang itu berada di wilayah Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan itu tetap harus dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. Selanjutnya, saya perlu sampaikan, kalau tadi saya sudah katakan bahwa putusan yang bisa dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap atau PHT. Apa saja yang termasuk di dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap? Ada beberapa putusan yang boleh kita anggap sebagai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang pertama, putusan pengadilan negeri yang tidak dilakukan upaya hukum banding. Yang kedua, putusan first take yang tidak diikuti adanya perlawanan atau verset, ini mohon ditambahkan, atau tidak diajukan banding. Kemudian yang ketiga, putusan perdamaian atau akte van dading, kemudian putusan banding yang tidak diikuti upaya hukum kasasi. Dan terakhir, putusan kasasi Mahkamah Agung. Persoalannya kapan suatu putusan pengadilan negeri itu sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum banding. Kuncinya adalah ketika putusan itu diucapkan, apakah dihadiri oleh para pihak atau tidak. Kalau dihadiri, suatu putusan
dinyatakan sudah PHT dan tidak ada lagi upaya hukum banding ketika 14 hari sejak diucapkan tidak dilakukan upaya hukum banding. Kalau misalnya tidak dihadiri berarti 14 hari terhitung sejak diberitahukan. Sehingga kalau untuk mengetahui apakah putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau belum, rekan-rekan mohon tidak hanya melihat putusannya saja, tetapi mohon melihat apakah sudah ada relas pemberitahuan putusan atau belum kepada klien saudara. Kalau memang klien saudara tidak hadir di persidangan. Tetapi kalau klien saudara hadir di persidangan, tinggal saudara hitung sejak kapan putusan itu diucapkan, apakah pada saat kuasa saudara terima itu sudah 14 hari atau tidak. Kemudian kapan suatu putusan first take itu tidak diikuti oleh perlawanan atau verset atau banding. Ini yang sering di lapangan menimbulkan kesalahpahaman. Perlawanan itu bisa diajukan 14 hari sejak putusan itu diucapkan atau sejak putusan itu diberitahukan. Bila pemberitahuan itu dilakukan secara langsung kepada pihak terkait. Tetapi kalau pemberitahuan itu dilakukan melalui kepala desa atau lurah, maka hak untuk mengajukan perlawanan atau verset itu bukan 14 hari sejak putusan atau 14 hari sejak diberitahukan, tetapi adalah 8 hari sejak dilakukan unmoney. Jadi mohon ini menjadi perhatian. Atau bila pada saat unmoney pihak termohon eksekusi yang dalam hal ini tentunya tergugat itu tidak hadir, masih ada waktu hari ke-8 sejak dilakukan unmoney. Itulah yang ada ketentuannya agar rekan-rekan menjadi tidak salah. Tentang upaya hukum PK perlawanan itu tidak menangguhkan eksekusi, nanti akan kami bicarakan di bagian bawah. Selanjutnya, siapakah yang dapat mengajukan eksekusi? Undang-undang hanya menyebutkan pemohon eksekusi dan termohon eksekusi. Tetapi kalau kita mau telusuri makna yang sesungguhnya di peraturan perundang-undangan itu, kalau kita kaitkan konteksnya dengan suatu putusan perkara perdata, yang dimaksudkan pemohon itu sebenarnya hanyalah penggugat. Atau kalau ada perkara rekonvensi, hanyalah penggugat rekonvensi. Bagaimana dengan tergugat atau turut tergugat yang dimenangkan dalam suatu sengketa perkara perdata? Apakah juga tidak dapat mengajukan eksekusi? Saya sampaikan di sini untuk tergugat dan turut tergugat tidak bisa menjadi pemohon eksekusi atas putusan perdata yang sudah PHT. Kecuali turut tergugat berkepentingan dalam kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus pembagian NIS. Mungkin saudara nanti apakah bisa membayangkan statement saya ini atau tidak, nanti kita kembangkan ketika kita melakukan tanya jawab. Selanjutnya mengenai objek eksekusi. Apakah ketua pengadilan negeri itu hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atau melaksanakan putusan secara paksa terhadap suatu putusan pengadilan negeri? Ternyata di dalam ketentuan eksekusi tidak demikian. Kewenangan ketua pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi tidak terbatas hanya kepada putusan perdata dari pengadilan, melainkan juga termasuk adanya gross akte notarial, kemudian adanya eksekusi terhadap putusan lembaga penyelesaian sengketa atau kuasi pengadilan, kemudian juga eksekusi terhadap putusan pengadilan hubungan industrial.
Selanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan putusan perdata yang bisa dieksekusi? Ada 4. 1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau PHT. Yang kedua, putusan provisi yang merupakan tindakan sementara untuk menghentikan suatu perbuatan. Yang ketiga, putusan serta-merta atau with further beforat. Dan yang keempat, putusan perkara perdata lingkungan hidup. Kemudian kalau putusan akte perdamaian, ini jelas karena sudah diputuskan oleh pengadilan sehingga bisa diajukan untuk eksekusi. Kemudian gross akte notarial yang bisa dieksekusi oleh ketua pengadilan. Ada hak tanggungan, hipotek, fidusia, gade, akta pengakuan hutang, sewa beli, dan leasing. Kemudian untuk putusan lembaga penyelesaian sengketa yang bisa dieksekusi oleh ketua pengadilan negeri ada putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase internasional. Ini kalau tidak salah ketentuannya menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian ada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Kemudian ada putusan dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP. Kemudian putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial juga bisa dieksekusi oleh seorang ketua pengadilan negeri, baik yang menyangkut mengenai perjanjian bersama, akta perdamaian, putusan arbitrase, dan putusan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan untuk eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup juga bisa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri, yang intinya adalah berupa perintah pemulihan atau pemberian ganti kerugian pemulihan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh seorang auditor atau penilai publik atau appraiser yang khusus di bidang lingkungan hidup. Jadi begitu luas kewenangan daripada ketua pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi, tidak hanya terbatas pada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi ada putusan-putusan lain, bahkan akta-akta lain yang bisa diajukan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Selanjutnya saya akan bicara khusus tentang eksekusi putusan perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari sifatnya kita mengenal ada 3 jenis putusan yang isinya dalam putusan perdata. Yang pertama, putusan yang isinya bersifat deklaratif, putusan yang isinya bersifat konstitutif, dan putusan yang isinya bersifat kondemnator. Putusan yang deklaratif adalah putusan yang hanya berupa pernyataan suatu peristiwa. Misalnya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, atau suatu amar putusan yang berbunyi bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atau cedera janji. Itu adalah putusan yang bersifat deklarator. Kemudian putusan yang bersifat konstitutif adalah putusan yang menimbulkan hak atau menyediakan hak. Misalnya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari penggugat dan lain sebagainya. Sedangkan putusan yang kondemnator adalah suatu putusan yang bersifat menghukum. Dari 3 jenis putusan perdata yang kita kenal di dalam putusan perdata pengadilan, hanya putusan yang bersifat kondemnator sajalah yang bisa diajukan untuk dimohonkan eksekusi. Sedangkan putusan yang bersifat deklarator dan konstitutif tidaklah dapat diajukan permohonan eksekusi. Apabila putusan yang bersifat deklarator atau konstitutif tersebut diajukan untuk dimohonkan eksekusi, maka ketua pengadilan akan menerbitkan suatu penetapan yang menyatakan bahwa
permohonan eksekusi tersebut adalah merupakan permohonan yang non-executable. Bagaimana kalau putusan yang deklaratif dan putusan yang konstitutif itu dimohonkan eksekusi, sementara di dalamnya memang sudah ada suatu petitum yang dimohonkan untuk dilakukan penghukuman atau halo, dengar suara kami, Bu? Izin? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Baik. Jadi kalau suatu putusan yang bersifat deklaratif atau konstitutif ingin diajukan permohonan eksekusi, pengosongan atas objek sengketanya, maka pemohon eksekusi terlebih dahulu harus mengajukan gugatan serta-merta ke pengadilan negeri yang telah menjatuhkan putusan, sekedar menambah tuntutan petitum yang berisi penghukuman atau kondemnator. Hakim harus mengabulkan dengan proses persidangan yang sederhana, dan pelaksanaan serta-merta tersebut tidak diperlukan adanya suatu jaminan. Sedangkan apabila dalam posita sebelumnya memang tidak dicantumkan permohonan pengosongan atau penyerahan, akan tetapi ada disebutkan di dalam tuntutan atau petitum dan hakim lalai mempertimbangkan tentang petitum tersebut, maka harus diajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terlebih dulu sebelum diajukan suatu permohonan eksekusi. Selanjutnya mengenai ciri-ciri putusan yang kondemnator, ada beberapa ciri. Satu, menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang, menghukum atau memerintahkan pengosongan, menghukum atau memerintahkan membongkar, membongkar atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menghukum untuk membagi waris, kemudian menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan, ini terkait dengan putusan provisi, atau menghukum atau memerintahkan pembayaran sejumlah uang. Ini terkait dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Kalau yang nomor 1, 2, dan 3 itu terkait dengan eksekusi real. Sedangkan yang nomor 4 ini terkait dengan eksekusi yang bersifat menghukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Selanjutnya, putusan yang non-executable. Satu, putusan yang bersifat deklarator atau konstitutif, jelas sudah saya sebutkan di atas. Kemudian yang kedua, harta kekayaan termohon eksekusi tidak ada. Jadi jelas ini non-executable. Bagaimana bisa dieksekusi kalau memang harta kekayaan termohon eksekusi sudah tidak ada. Yang ketiga, barang yang menjadi objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga. Nah, ini akan menjadi persoalan. Apakah setiap keadaan kalau objek eksekusi itu ada di tangan pihak ketiga itu menjadi putusan itu non-executable? Tidak. Ini tergantung pada amar putusan yang ada di dalam putusan tersebut, yaitu biasanya menghukum pihak tergugat atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat. Nah, kalau itu amarnya menyebutkan adanya pihak ketiga juga harus menyerahkan kepada pihak penggugat, maka meskipun objek eksekusi itu berada di tangan pihak ketiga, putusan tersebut tetap executable. Putusan tersebut bukanlah merupakan putusan yang non-executable. Kemudian yang keempat, eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa. Nah, ini sudah pasti ketentuannya bahwa penyewa mempunyai hak untuk dilindungi, sehingga ketika ada suatu objek eksekusi berada di tangan penyewa, maka tidak dapat dilakukan eksekusi sampai batas akhir sewa itu disepakati. Kemudian yang kelima, objek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya. Oleh karena itu,
Nanti kalau saya berbicara lebih lanjut di dalam eksekusi real, maka ketika kita akan melakukan eksekusi, ada istilahnya namanya pencocokan objek eksekusi atau yang kita kenal dengan istilah constatering. Nah ini, kalau memang batas-batasnya tidak jelas, kemudian setelah constatering ternyata memang sudah sama dengan apa yang ada di dalam putusan, maka itu akan bisa menjadi putusan yang executable, tidak lagi putusan yang non-executable. Kemudian barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan. Ini jelas bahwa kalau tidak sama dengan amar putusan, tentu Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa melakukan eksekusi. Kemudian amar putusan tidak mungkin untuk dilakukan karena objek yang akan dieksekusi telah musnah. Berarti ini sama bahwa dengan nomor 2 bahwa objek eksekusi sudah tidak ada. Kemudian tanah yang akan dieksekusi berubah statusnya menjadi tanah milik negara atau tanah milik daerah. Ini adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, kalau tidak salah di pasal 50-nya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, bahwa dilarang untuk dilakukan penyitaan terhadap uang atau barang-barang milik negara atau milik daerah. Jadi kalau statusnya sudah menjadi tanah negara atau tanah daerah, tentu tidak bisa dilakukan eksekusi, dan putusan itu berarti merupakan suatu putusan yang non-executable. Bagaimana dengan BUMN atau BUMD? Nah, ini ada hal yang harus kita cermati, bahwa apakah BUMN atau BUMD itu sudah go public atau belum. Kalau suatu BUMN atau BUMD itu sudah go public, maka berarti sudah ada pemisahan harta milik negara menjadi harta perdata. Oleh karena itu, bagi BUMN dan BUMD yang sudah TBK atau go public itu, maka bisa dilakukan eksekusi terhadap harta-harta benda tetap daripada BUMN dan BUMD tersebut. Kemudian yang 9, barang yang menjadi objek eksekusi berada di luar negeri. Ini jelas karena kewenangan Ketua Pengadilan Negeri hanya terbatas pada wilayah hukum di Indonesia saja. Kemudian adanya putusan yang saling bertentangan tentang objek yang sama. Kemudian amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan kenyataan di dalam lapangan. Baik, lebih lanjut saya sampaikan jenis-jenis eksekusi. Tadi sudah saya singgung, ada 4, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ini biasanya untuk perkara-perkara yang terkait dengan perjanjian jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ini biasanya adalah eksekusi yang pembayaran sejumlah uang. Mekanismenya tentu dengan melakukan suatu penyitaan terlebih dulu terhadap harta dari termohon eksekusi. Kemudian eksekusi putusan untuk menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Inilah yang antara lain saya contohkan, menghukum tergugat untuk membagi harta waris. Pelaksanaannya apabila tergugat tidak mau melakukan suatu perbuatan yang ditentukan di dalam amar putusan tersebut, diganti dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Kemudian eksekusi real, ini adalah eksekusi yang bersifat pengosongan. Kemudian eksekusi perkara perdata lingkungan hidup, tadi sudah saya sampaikan, bersifat pemulihan keadaan atau penggantian kerugian. Dan yang terakhir adalah eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial. Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya saya sampaikan prinsip delegasi eksekusi. Tadi sudah saya singgung bahwa ketika objek eksekusi berada di wilayah hukum pengadilan negeri lain, permohonan tetap diajukan di tempat pengadilan negeri
di mana perkara itu diperiksa dan diputus pada tingkat pertama. Kalau ternyata objek eksekusi berada di pengadilan negeri lain, maka ketua pengadilan negeri akan memberikan delegasi eksekusi kepada ketua pengadilan negeri di tempat objek eksekusi tersebut. Eksekusi atau delegasi eksekusi tersebut dilakukan dalam bentuk penetapan, dan apabila terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang diminta bantuan itu diajukan perlawanan, perlawanan itu bukan diajukan di pengadilan negeri tempat perkara itu diputus, tetapi diajukan di pengadilan negeri yang diminta bantuan. Kemudian apabila terjadi suatu penangguhan eksekusi, siapa yang punya kewenangan untuk menangguhkan eksekusi dalam hal adanya delegasi eksekusi? Yang punya kewenangan adalah ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan. Karena pada intinya yang memimpin eksekusi adalah ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan. Hanya dengan suatu ketentuan dalam waktu 2 kali 24 jam, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang meminta bantuan perihal tentang penangguhan eksekusi tersebut. Kemudian penangguhan eksekusi, apa alasan-alasannya yang bisa penangguhan eksekusi hanya bisa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri dalam hal mendesak, misal terjadi perlawanan fisik terhadap petugas eksekusi dan ketua pengadilan negeri berhalangan, maka penangguhan eksekusi dapat dilakukan oleh wakil ketua pengadilan negeri. Penangguhan bersifat kasuistis atau eksepsional, dan penangguhan eksekusi dituangkan di dalam suatu penetapan. Dalam praktek, kalau memang terjadi adanya perlawanan fisik, biasanya seorang ketua pengadilan tidak langsung melakukan suatu penangguhan eksekusi, tetapi menunda eksekusi. Artinya tidak mengeluarkan penetapan eksekusi untuk ditangguhkan, tetapi dilakukan penundaan, kemudian dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Apabila memang kondisinya sudah kondusif, baru akan dilaksanakan eksekusi kembali. Kemudian alasan-alasan penangguhan eksekusi. Yang pertama adanya perlawanan verset atas putusan versek. Ini nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Kemudian adanya perlawanan pihak ketiga, der dan verset sebagai pemegang hak milik atau hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak tanggungan, hak sewa. Ini bisa untuk menjadi alasan menangguhkan eksekusi. Kemudian objek sengketa masih dalam proses perkara lain. Ini jelas bisa menangguhkan eksekusi. Kemudian adanya alasan akan melakukan upaya perdamaian. Ini juga menangguhkan eksekusi. Namun sebagai catatan, kalau ketika sudah dilakukan unmanning, kemudian para pihak menyatakan akan mencoba melakukan upaya banding, hendaknya upaya untuk melakukan perdamaian itu diberikan batasan waktu. Jadi kalau ketua pengadilan negeri tidak memberikan suatu batasan waktu tertentu, kalau saudara kebetulan adalah pemegang kuasa dari pemohon eksekusi, seyogianya mengusulkan kepada ketua berapa lama upaya perdamaian itu akan bukan. Kalau itu tidak diberikan batas waktu, biasanya ini adalah merupakan suatu alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu harus jelas ada berapa waktu. Di dalam praktek, kalau saya belum melakukan, paling saya berikan waktu dalam tempo 1 bulan. Kalau memang dalam waktu 1 bulan tidak bisa tercapai adanya suatu upaya perdamaian, maka kami lakukan eksekusi. Kemudian putusan perkara perdata bertentangan dengan putusan perkara pidana. Jelas ini menjadi alasan untuk menangguhkan eksekusi, karena pada intinya eksekusi putusan pidana didahulukan daripada eksekusi putusan perkara perdata. Kemudian terhadap eksekusi pemeliharaan anak, sampai adanya pendekatan untuk membujuk anak yang tidak bersedia diserahkan. Ini biasanya dalam kasus perkawinan atau perceraian. Nah, ini ada
ditentukan kekuasaan anak ini ada pada pihak ibu atau pada pihak ayah. Nah, ketika anak ini tidak bersedia, bisa ditangguhkan atau istilahnya bukan ditangguhkan kalau ini menurut saya, tapi eh, bukan ditangguhkan tetapi ditunda ya, ditunda pelaksananya sampai anak itu bisa memahami keadaan itu bahwa anak harus mengikuti salah satu orang tuanya yang ditentukan di dalam putusan. Kemudian adanya perlawanan dari pihak tereksekusi. Ini juga bisa menjadi alasan penangguhan eksekusi. Dan yang kedelapan, adanya upaya hukum peninjauan kembali. Selanjutnya, alasan penangguhan karena perlawanan permohonan eksekusi. Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan. Nah, ini bisa untuk menangguhkan eksekusi atau bahkan menghentikan eksekusi. Yang kedua, terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan. Misalnya tentang luas tanah yang harus disita adalah 1 hektar, tetapi yang disita adalah 1,5 atau 2 hektar, maka ini bisa menjadi alasan untuk penangguhan eksekusi. Dan yang ketiga, penyitaan dilakukan terhadap hewan atau benda yang dilakukan untuk menjalankan usaha sehari-hari atau mata pencarian. Ini juga bisa menjadi alasan untuk menangguhkan eksekusi. Selain alasan-alasan yang 3 ini, pada prinsipnya perlawanan dari termohon eksekusi tidaklah menangguhkan suatu eksekusi. Selanjutnya, alasan penangguhan eksekusi karena adanya upaya hukum peninjauan kembali. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa prinsip dasarnya permohonan PK tidaklah menangguhkan eksekusi. Tetapi dalam hal-hal tertentu, permohonan PK dapat juga menjadi alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menangguhkan eksekusi. Biasanya dalam hal ini ketika ketua itu menerima permohonan eksekusi sementara perkara itu diajukan PK, ketua betul-betul mempelajari tentang fakta dan bukti yang diajukan di dalam perkara PK-nya. Apakah memang betul-betul didukung oleh adanya akte-akte yang bersifat otentik atau hanya akte yang bersifat di bawah tangan? Atau kalau toh akte di bawah tangan, apakah didukung dengan alat-alat bukti yang lain yang bisa menimbulkan suatu pembuktian formil yang sempurna bahwa alasan PK memang sangat-sangat beralasan. Kalau memang alasan PK itu didukung oleh alat bukti yang otentik atau alat bukti yang tidak otentik tetapi didukung oleh alat bukti yang lain yang bisa memberikan alasan yang sempurna, maka secara kasuistis upaya hukum peninjauan kembali bisa dijadikan alasan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menangguhkan eksekusi. Tetapi kalau alat-alat bukti yang diajukan PK itu hanya tidak didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, maka pada prinsipnya kembali kepada ketentuan di awal bahwa peninjauan kembali tidaklah menangguhkan suatu eksekusi. Kemudian bagaimana kalau sudah dilakukan eksekusi, tetapi kemudian berdasarkan putusan yang lain dibatalkan. Nah, ini yang terkait dengan adanya perlawanan dan peninjauan kembali. Jadi bagaimana ketika ada PK, ada perlawanan, tetapi Ketua Pengadilan Negeri tetap melakukan eksekusi. Tetapi ketika putusan PK atau perlawanan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ternyata di dalam putusan PK atau perlawanan itu kepemilikan atas objek sengketa di dalam perkara itu bukan dinyatakan sebagai milik daripada pemohon eksekusi, tetapi milik daripada termohon eksekusi. Maka dilakukanlah suatu eksekusi yang namanya eksekusi pemulihan hak. Pada prinsipnya, eksekusi pemulihan hak bisa dilakukan secara sukarela oleh penggugat atau yang semula pemohon eksekusi. Tetapi apabila pihak penggugat atau pemohon eksekusi tidak bersedia melakukan eksekusi secara sukarela, maka eksekusi pemulihan hak dilakukan secara paksa dengan menggunakan tata cara eksekusi real tanpa syarat. Artinya langsung dilakukan eksekusi. Apabila benda eksekusi sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga,
maka tergugat atau termohon eksekusi harus menempuh upaya hukum melalui gugatan ganti rugi senilai objek miliknya yang telah dieksekusi. Nah, jadi ini harus ada gugatan baru. Apabila benda eksekusi telah hancur, maka harus diganti dengan benda yang sejenis atau ganti rugi uang. Apabila tergugat semula termohon eksekusi menuntut pemulihan secara fisik persis seperti barang semula, maka pemulihan hak harus dinyatakan tidak dapat dijalankan dengan penilaian oleh seorang penilai publik atau appraiser. Demikian barangkali materi yang bisa kami sampaikan untuk webinar pada sore hari ini. Kalau ada hal-hal yang barangkali ingin ditanyakan, kami persilakan, sepanjang kami bisa menjawab, akan kami jawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Tapi kembali lagi yang kami sampaikan pada kesempatan ini barulah bersifat prinsip-prinsip. Saya belum menyinggung tentang bagaimana cara melakukan eksekusi pembayaran sejumlah uang, bagaimana cara melakukan eksekusi real dan lain sebagainya. Apakah bagaimana koordinasinya dengan pihak keamanan, bagaimana yang namanya cost sharing, ini belum kami singgung. Mudah-mudahan ada pertemuan yang selanjutnya dan saya mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi kembali dengan rekan-rekan. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil ininya, Pak. Hal yang menarik di sini ada tadi Bapak menyampaikan kalau kewenangan eksklusif dari Ketua Pengadilan Negeri terkait dengan eksekusi ini. Jadi kita mau berkirim surat ke Pengadilan Tinggi, ke Mahkamah Agung dan sebagainya juga, jika Ketua Pengadilan Negeri tidak mau melaksanakan juga tidak dapat melakukan apapun kecuali dari keinginan dari Ketua Pengadilan Negeri sendiri untuk melaksanakannya. Nah, pengalaman Pak Wahyu nih yang sudah 3 kali menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri dan juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri juga sudah sebanyak 4 kali, dan ini juga sudah kemana-mana. Berdasarkan pengalaman yang sudah Pak dari pihak kami ini, dari pihak pemohon eksekusi. Mungkin ini pertanyaan pertama sebelum kami lempar ke penanya nanti yang lain ya Pak ya. Apa yang harus kami lakukan ketika seperti tadi katanya perlawanan dan sebagainya tidak dapat untuk menangguhkan eksekusi? Tapi kenyataannya dalam faktanya di lapangan, ketika kita mengajukan permohonan eksekusi, kemudian muncul perlawanan, biasanya Ketua Pengadilan Negeri tidak berani untuk melanjutkan eksekusi. Bahkan kita harus sampai pada banding, kasasi, menunggu sampai itu inkrah, kemudian bahkan mereka kembali mengajukan perlawanan kembali. Nah, kadang Ketua Pengadilan Negeri banyak yang tidak berani untuk melaksanakan eksekusi. Nah, tadi Bapak menyampaikan kalau kita mengajukan surat ke PT maupun ke Mahkamah Agung minta fatwa dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya ya, karena kewenangan eksklusif dari Ketua PN. Apa ketika kita sudah pendekatan juga tapi dari Ketua PN sendiri tetap tidak mau melaksanakan eksekusi, itu kira-kira apa dari kita yang harus dilakukan? Mungkin demikian Pak pertanyaan pertama sebelum kita sampaikan ke audiens untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi memang itulah satu persoalan yang sering muncul di lapangan. Itulah satu kendala yang sering terjadi di lapangan terkait dengan persoalan eksekusi. Di satu sisi, ketentuan sudah tegas menyatakan bahwa perlawanan atau permohonan peninjauan kembali itu tidak menangguhkan eksekusi. Tetapi di sisi lain, terkadang justru Ketua Pengadilan Negeri tidak ada suatu keberanian karena merasa takut bahwa perkara perlawanan itu atau perkara peninjauan kembali itu akan dikabulkan oleh pengadilan tingkat
banding atau bahkan oleh pengadilan tingkat kasasi atau Mahkamah Agung kalau peninjauan kembali ini. Sebenarnya di sini kita berbicara persoalan feeling dari seorang ketua. Seorang ketua harus mempunyai feeling yang tajam dengan basic pengetahuan hukum yang kuat tentang persoalan alat bukti. Kalau memang ketua itu betul-betul bisa memahami tentang kondisi-kondisi itu, artinya dia memahami betul apakah alat bukti ini merupakan alat bukti yang kuat, apakah alat bukti ini merupakan alat bukti yang sempurna, ataukah alat bukti ini merupakan alat bukti yang kuat, tentu ketua pengadilan negeri akan bisa mempertimbangkan bahwa apakah meskipun ada suatu upaya peninjauan kembali atau suatu perlawanan, itu eksekusinya dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, tadi saya sudah menegaskan bahwa perlawanan terhadap eksekusi yang bisa menangguhkan eksekusi itu hanya ada 3 hal yang diperbolehkan. Perlawan sudah memenuhi kewajibannya. Pasti. Kalau sudah memenuhi kewajibannya berarti memang tidak boleh lagi dilakukan eksekusi. Bahkan menghentikan, bukan sekedar menangguhkan. Yang kedua, terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan. Misal kelebihan luas. Ya. Ini sudah diatur di dalam SEMA nomor 7 tahun 2012. Dalam hal terjadi yang demikian, maka ini memang ketua pengadilan negeri wajib untuk menangguhkan eksekusi. Karena SEMA mengikat ke internal kepada hakim dan ketua pengadilan negeri yang notabene juga hakim. Mengikat internal kepada lembaga kami. Yang ketiga, bahwa penyitaan itu dilakukan terhadap hewan atau benda yang dilakukan untuk menjalankan mata pencarian. Jelas itu harus ditangguhkan. Yang perlu saya sampaikan di sini, perlawanan di sini adalah maksudnya perlawanan yang dilakukan oleh pihak termohon eksekusi. Jadi partai verset. Ya, ini partai verset. Lain halnya kalau perlawanan itu dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau perlawanan pihak ketiga disebutnya adalah derden verset. Satu-satunya alasan untuk menangguhkan eksekusi kalau ada perlawanan dari pihak ketiga, maka adalah kalau perlawanan itu didasarkan atas dasar hak milik. Ya. Yang dimaksudkan hak milik ini bukan hanya sekedar hak milik kalau tanah itu sertifikat milik, tetapi juga termasuk hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak tanggungan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kepemilikan tersebut ini didukung oleh alat-alat bukti yang otentik, tentu ketua pengadilan wajib menangguhkan. Tetapi kalau tidak didukung dengan alat-alat bukti yang tidak otentik, kalau memang terjadi perbuatan menangguhkan eksekusi, ini adalah terkait dengan kecakapan daripada seorang ketua pengadilan negeri. Itulah makanya kembali saya sampaikan di sini bahwa ini adalah problem utama yang ada di dalam pelaksanaan eksekusi. Lebih baik kita melakukan suatu upaya yang proaktif kepada ketua pengadilan negeri, berdiskusi dengan ketua pengadilan negeri bahwa mohon bahwa ini didukung alat bukti yang tidak otentik dan lain sebagainya. Jangan kita bersikap pro kontra sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang antipati dari seorang ketua pengadilan negeri. Karena bagaimanapun juga bahwa kewenangan untuk mengajukan eksekusi itu ada di tangan ketua pengadilan negeri. Sehingga kita harus bersifat proaktif dengan ketua pengadilan negeri dalam pengertian proaktif yang objektif, bukan proaktif yang mengarah kepada suatu polusi. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi di sini kita semakin paham ya. Jadi kenapa akhirnya kita kembali harus pendekatan kepada ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi. Oh ya, ini kepada yang lain nanti kita mulai sesi tanya jawab. Nanti dalam sesi tanya jawab ini kita akan bagi per termin. Jadi setiap termin nanti mungkin kita batasi 3 pertanyaan. Nanti pertanyaan itu bisa melalui chat room ataupun raise hand. Jadi nanti kita batasi 3 pertanyaan 1 termin. Karena yang akan kita gali dari Pak Wahyu ini banyak sekali dan nampaknya teman-teman juga sudah mulai ramai di chat room. Ini banyak sekali. Jadi
ternyata tema ini sangat menarik ya untuk kita bahas. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang selama ini kita hadapi di lapangan ketika kita melaksanakan eksekusi. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini tadi yang sudah masuk melalui chat room tadi dari saudara rekan Jandel Marbun ya. Selamat sore Pak. Berapa lama jangka waktu setelah permohonan pemohon eksekusi disampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri? Mungkin maksudnya ini setelah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, berapa lama eksekusi itu bisa dilaksanakan? Ini demikian, Saudara Marbun. Ya. Sementara baru satu, Mbak. Satu, kemudian ada lagi kita 3 sekali ya Pak ya? Ya, boleh. Dari rekan Tambuk Bow. Ini apakah putusan yang bersifat deklaratoir digugat kembali dengan menarik pihak lain yang berhubungan dengan pihak terkait? Apakah putusan yang bersifat deklaratoir dapat digugat kembali ya, dengan menarik pihak lain yang berhubungan dengan pihak terkait? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari Kang Edi nih, Kang Edi Jati. Dalam hal telah dilakukan eksekusi terhadap harta termohon eksekusi, namun hasilnya tidak mencukupi untuk membayar nilai ganti rugi berdasarkan amar putusan. Apakah di kemudian hari, apabila termohon eksekusi diketahui telah memiliki harta lagi, dapat diajukan kembali eksekusi? Nah, ini 3 dulu ya, Pak ya. Ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang baik semuanya. Yang pertama, bahwa apakah ada batas waktu untuk melakukan suatu eksekusi sejak saat permohonan itu dilakukan. Kalau saya berpegang kepada ketentuan undang-undang, tentu saya akan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada suatu batasan waktu yang jelas kapan eksekusi itu harus dilakukan. Perlu saya jelaskan kepada peserta webinar pada sore hari ini bahwa ketika permohonan itu sudah diajukan, sebenarnya nanti ini akan juga saya bahas pada seri yang selanjutnya, permohonan itu sudah diajukan, mekanismenya masih cukup panjang. Jadi ketika permohonan sudah diajukan, nanti dibentuk dulu suatu tim yang namanya tim penelaah, kemudian tim penelaah itu kemudian menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah permohonan itu executable atau non-executable. Seandainya nanti executable, kemudian Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu penetapan unmanning. Kemudian dilakukan unmanning. Berapa lama juga dilakukan unmanning? Secara prinsip tidak ada ketentuannya di dalam undang-undang. Kemudian setelah dilakukan unmanning, berapa lama kemudian dilakukan eksekusi? Kalau sudah dilakukan unmanning 8 hari, ternyata pihak termohon tidak bersedia melaksanakan secara sukarela isi putusan itu. Tetapi perlu diketahui di sini bahwa sebenarnya pada, kalau tidak salah pada tahun 2018 atau 2019, Dirjen Badan Peradilan Umum selaku pembina daripada lembaga peradilan itu sudah mengeluarkan namanya buku pedoman eksekusi pada pengadilan negeri. Di dalam buku pedoman eksekusi pada pengadilan negeri itu, setiap tahapan eksekusi itu sudah diberikan batasan waktu. Jadi untuk dilakukan unmanning itu, kalau tidak salah di dalam buku pedoman eksekusi itu harus sudah dilakukan maksimal dalam waktu 30 hari sesudah permohonan eksekusi. Kemudian kapan eksekusi itu dilakukan? Di sana juga ditentukan bahwa eksekusi harus sudah dilakukan kalau sudah memenuhi syarat semuanya maksimal 30 hari setelah unmanning selesai dilakukan dan pihak termohon eksekusi tidak tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Jadi itu. Jadi kalau undang-undang memang tidak memberikan suatu ketentuan, itulah makanya sering banyak terjadi perkara-perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian sudah dimohonkan eksekusi, menjadi perkara yang mangkrak di pengadilan negeri. Selalu muncul di dalam suatu register eksekusi.
dan itu tidak ada ketentuan waktu kapan akan dilaksanakan. Tapi dengan keluarnya buku pedoman eksekusi dari Dirjen Badilum, seharusnya hal itu tidak terjadi lagi. Apakah itu masih terjadi atau tidak di kalangan pengadilan negeri? Saya sampaikan, mohon maaf, saya sampai hari ini tidak tahu karena saya sekarang sudah di pengadilan tinggi. Ya. Saya meninggalkan pengadilan negeri tahun 2017. Jadi mudah-mudahan itu buku-buku itu sudah sampai kepada pengadilan negeri. Jadi mohon dikoordinasikan saja kepada pengadilan negeri menurut ketentuan dari buku pedoman eksekusi yang dikeluarkan oleh Badilum. Demikian, sehingga ada kepastian kapan eksekusi itu dilakukan. Ini merupakan suatu hal yang selalu dipikirkan oleh pimpinan Mahkamah Agung agar eksekusi itu tidak terhambat atau tidak mangkrak. Bahkan Ketua Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan surat bahwa setiap ketua pengadilan negeri wajib melaporkan tunggakan perkara eksekusi setiap 6 bulan sekali kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Ini menjadi bahan monitoring daripada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Negeri sampai tahap mana eksekusi itu dilakukan. Kenapa kok itu tidak dijalankan dan lain sebagainya. Jadi fungsi pengawasan dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tetap berjalan. Itulah yang bisa kami jawab untuk pertanyaan yang pertama. Jadi ada batas-batas waktu kalau kita mengikuti buku pedoman eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Tapi kalau dari undang-undang, pengalaman memang tidak ada dan nyatanya banyak sampai sekarang masih perkara yang mangkrak tentang eksekusi. Kemudian saya ingin menjawab dulu pertanyaan yang ketiga. Ketika sudah dilakukan eksekusi ternyata harta kekayaan termohon eksekusi tidak mencukupi sesuai nilai kerugian yang diderita oleh pemohon eksekusi. Apakah ketika nanti diketahui bahwa termohon eksekusi itu mempunyai harta kembali itu bisa dilakukan eksekusi kembali? Bisa. Kan dasarnya pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap harta kekayaan debitur yang baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan hutangnya. Ya. Jadi artinya kalau sekarang tidak terpenuhi, ketika nanti diketahui bahwa termohon eksekusi mempunyai harta lain, bisa diajukan permohonan eksekusi tambahan. Kemudian kalau yang untuk pertanyaan kedua, saya masih agak kurang jelas. Maksudnya bagaimana itu Bu Moderator? Mohon diberikan deskripsi yang lebih jelas tentang putusan yang deklaratif. Apakah boleh diajukan gugatan kembali dengan mengaitkan pihak ketiga itu maksudnya yang gimana? Coba mungkin ada bentuk konkretnya supaya saya bisa tidak salah menjawab maksud saya. Terima kasih. Ya, ini untuk tadi yang pertanyaan kedua, itu pertanyaannya apakah putusan yang bersifat deklaratoir digugat kembali dengan menarik pihak lain yang berhubungan dengan pihak terkait. Ini kita juga kurang begitu ini ya, Pak. Iya, agak mungkin belum jelas. Nanti pihak dari Mas penanya langsung mungkin ya. Ya, nanti penanya langsung untuk ini memperjelas kembali ya. Ya. Untuk sementara ini kita udah ada beberapa yang raise hand juga. Ini Pak Wahyu. Tadi kita chat yang udah kita bahas, kita ke yang udah raise hand Mas Antoni Alexander. Ya, Mas Antoni Alexander bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore yang mulia, Bapak. Selamat sore. Saya langsung saja. Ya. Oke, saya langsung mengenai yang non executable tadi ya. Yang tanah berubah menjadi tanah negara. Saya ingin diperjelas begini, jika dalam sampai dengan proses eksekusi ternyata objeknya ini tanah ceritanya Pak. Ya. Objek tanah ini pada saat akan dieksekusi ternyata tanah itu sudah habis jangka waktunya dan belum diperpanjang misalnya karena memang perkaranya lama begitu. Nah, apakah itu menjadi kategori berstatus tanah negara dan non executable apa tidak begitu loh? Itu satu Pak ya. Dan terkait juga dengan dalam kaitannya eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang. Dan kebetulan dalam proses berperkara itu tidak ada konservator beslah atau tidak ada sita jaminan. Ya. Pada saat dieksekusi, artinya pada saat dieksekusi kan berarti pemohon ini akan menyita apapun barang yang diduga milik si termohon, begitu kan ya Pak? Ya. Nah,
permasalahannya kan suatu kesulitan tersendiri kalau kita mencari tahu apakah barang itu benar-benar milik termohon atau tidak. Nah, di sini apakah pemohon ini cukup menduga dengan alasan yang masuk akal tentunya, bahwa barang tersebut adalah milik tereksekusi dan kita mohonkan barang tersebut, walaupun kita juga belum yakin itu barang milik dia. Tapi kita mohonkan saja, tapi misalnya barang dalam penguasaan dia misalnya, tapi kita nggak yakin itu barang dia apa tidak. Misalnya tanah. Kira-kira dan satu lagi Pak, memperjelas pertanyaan tadi yang mengenai eksekusi yang kurang dari nilai. Kan tadi 1131 barang milik itu menjadi jaminan bagi pemiutang begitu kan ya. Nah, jika ini si subjeknya ini badan hukum PT, pada saat dieksekusi barangnya misalnya tidak cukup. Berarti kita menunggu dia ada harta kekayaan lagi kan. Tapi kemudian PT-nya tutup. PT-nya tutup atau likuidasi misalnya. Nah, itu bagaimana statusnya, Pak? Baik. Kira-kira begitu. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Jadi selamat sore, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan tanah itu dianggap sebagai tanah negara atau tanah milik daerah? Prinsipnya, untuk mengetahui status itu menjadi tanah negara atau tanah daerah, patokannya adalah pada saat mau dilakukan eksekusi. Ya. Jadi ketika sebelum dilakukan eksekusi, kemungkinan statusnya belum berubah menjadi tanah negara. Tapi tiba-tiba ketika tanggal dilakukan eksekusi sudah ditentukan, ternyata sudah terjadi perubahan kepemilikan. Tanah itu menjadi tanah milik negara atau tanah daerah. Maka tetap itu tidak bisa dilakukan eksekusi atau menjadi non-executable. Jadi patokannya atau ukurannya adalah pada saat pelaksanaan eksekusi itu tanah negara atau tanah daerah atau bukan. Itu pertanyaan pertama jawaban saya. Yang kedua, tentang PT. Ya, kalau PT sudah, maaf, yang kedua itu kalau kurang ya. Apa tadi Mas yang kedua? Agak lupa saya. Halo? Oke, yang kedua itu eksekusi dalam hal tidak ada CB, tidak ada konservator berselah. Tidak ada CB ya, maaf ya. Nah ini yang menjadi satu hal yang menarik. Jadi untuk eksekusi pembayaran uang, ketika putusan itu tidak ada suatu sita jaminan atau belum dilakukan sita jaminan, maka memang menjadi satu kewajiban pemohon eksekusi untuk menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang harta-harta benda milik termohon eksekusi yang akan dieksekusi. Ya. Ya. Memang sulit, betul apa yang disampaikan saudara, bahwa kita tidak bisa mengerti apakah itu betul harta benda atau barang milik termohon eksekusi atau tidak. Prinsip dasarnya betul bahwa itu hanya dilakukan atas dasar kita menduga bahwa barang itu adalah merupakan barang milik termohon eksekusi. Disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian nanti Ketua Pengadilan Negeri tentu akan sebelum melakukan suatu sita jaminan, akan melakukan suatu konstatering dan lain sebagainya, betulkah ini merupakan milik daripada si termohon eksekusi atau bukan dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah inilah nanti untuk memberikan suatu kepastian bahwa apakah benda itu betul milik dari pihak termohon eksekusi atau bukan. Kalau memang itu bukan milik dari termohon eksekusi, tentu tidak bisa dilakukan penyitaan atau sita eksekusi. Tapi kalau itu betul tidak ada suatu sanggahan bahwa adalah harta benda milik daripada termohon eksekusi, tentu akan dilakukan sita eksekusi. Ya, itu di situ agak seninya itu di situ. Ketika kita harus melakukan eksekusi pembayaran sejumlah uang dan di dalam perkara perdatanya belum dilakukan sita jaminan. Jadi menjadi kewajiban dari si pemohon eksekusi untuk menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dan memang ya dasarnya hanya berdasarkan dugaan. Atau kalau ini menyangkut masalah tanah, tentu bisa diambil suatu langkah-langkah menanyakan terlebih dahulu pada pihak BPN apakah tanah dengan letak di sini terdaftar atas nama seseorang dan lain sebagainya. Ini menjadi kewajiban dari pemohon eksekusi, bukan menjadi kewajiban dari
Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mendapatkan data-data harta termohon eksekusi adalah dari pemohon eksekusi. Kemudian yang ketiga, kalau menyangkut masalah perusahaan atau suatu PT yang sudah likuidasi, yang sudah bubar. Nah, kalau sudah bubar, sudah ganti nama, berarti subjek hukumnya sudah berubah, sehingga tidak bisa lagi kita melakukan eksekusi kepada suatu PT yang memang berlainan identitasnya dengan apa yang disebutkan di dalam putusan. Itu jelas, Mas. Kalau PT-nya itu masih hidup, kemudian masih bisa menjalankan usahanya, dan masih kemudian mendapatkan kekayaan lagi, dan tidak berubah identitasnya PT itu, tidak berubah akta pendiriannya dan lain sebagainya, yaitu masih bisa kita eksekusi. Tapi kalau sudah menyatakan berhenti, tutup, berarti sudah bukan lagi sebagai subjek hukum yang dimaksudkan di dalam putusan perkara perdata. Sehingga kalau ada kekurangan tentu tidak bisa kita laksanakan eksekusi terhadap orang tersebut, tetapi bisa kita lakukan gugatan dengan gugatan yang baru, dengan membuat suatu dalil-dalil bahwa ini adalah merupakan PT kelanjutan daripada PT yang sebelumnya, hanya berganti nama. Sepanjang bisa dibuktikan, tidak ada masalah, mungkin bisa juga dikabulkan bahwa ini masih terkait hutang piutangnya dengan piutang yang lama. Mungkin karena pemilik sahamnya sama, ya, direkturnya sama, hanya ganti nama saja. Nah, itu bisa dibuktikan, no problem. Itu mungkin oleh pengadilan bisa dikabulkan. Demikian, Mas, barangkali jawaban saya. Mas, terima kasih tadi. Jadi tadi dari 3 pertanyaan dari 3 penanya sudah diberikan jawaban semua oleh Pak Wahyu. Jadi pada intinya kalau kita tidak melaksanakan CB itu kemungkinan besar kita menang di atas kertas itu ya Pak Wahyu ya. Pasti. Jadi, kalau pembayaran jumlah uang harus itu, makanya harus, ya. Ya, makanya inilah yang penting kita diskusi bahwa eksekusi tidak lepas dari suatu putusan, sehingga ketika rekan-rekan lawyer itu mendapatkan kuasa untuk mengajukan gugatan, hendaknya bagaimana petitum di dalam gugatan itu disusun sebaik mungkin sehingga putusan itu nanti menjadi executable, jangan hanya menang di atas kertas gitu loh. Kalau untuk membayar sejumlah uang, seyogianya sebelumnya juga kita meneliti tentang harta kekayaannya, kita ajukan sita jaminan dulu. Jadi nanti ketika eksekusi tidak repot lagi. Kalau belum itu kan kita harus mencari lagi harta daripada si termohon eksekusi, gitu ya. Kalau untuk menghindari PT yang tutup, itu kan kadang kita kalau berperkara lama ya, sehingga ada kemungkinan bukan PT. Itu gimana caranya tuh, Pak Wahyu? Maksudnya gimana menghindari? Kan PT tadi yang ditanyakan tutup ya, sehingga tidak bisa dieksekusi kembali karena subjek hukumnya nggak ada. Nah, bagaimana biar sudah lain. Biar putusan kita itu bisa dilaksanakan walaupun sudah bubar. Misal ngejar ke pemilik PT gitu nggak bisa? Tidak bisa, tapi harus ada suatu gugatan baru dan harus bisa dibuktikan bahwa meskipun PT itu adalah sama sekali namanya berbeda, tetapi mungkin orang pemegang sahamnya, direkturnya, komisarisnya adalah orang yang sama. Sehingga ini hanyalah merupakan suatu akal-akalan dari orang tersebut supaya menghindari hutang yang ada dari PT yang sebelumnya, sehingga mereka ganti nama. Bisa diajukan itu sepanjang bisa dibuktikan dengan suatu gugatan yang baru, tidak bisa langsung eksekusi. Secara prinsip eksekusinya karena subjek tereksekusi sudah sama sekali sudah beda. Nah, gitu. Ya, oke, terima kasih. Ya. Termin pertama ya. Kita masuk termin kedua, ada beberapa penanya di sini. Kita 3 penanya dulu. Yang pertama dari Kang Aji Setiadi. Ini pertanyaannya, bagaimana proses eksekusinya? Kalau dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terdapat 2 amar, yaitu amar konvensi dan amar rekonvensi yang dikabulkan semuanya. Contohnya, dalam perkara konvensi, tergugat konvensi dihukum membayar 1 miliar. Dan dalam perkara rekonvensi, tergugat rekonvensi dihukum membayar 1,5 miliar. Bagaimana proses eksekusi terhadap putusan yang demikian? Apakah masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi dan penyitaan terhadap aset pihak lainnya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, itu dari Adelina Sinaga. Bagaimana cara melakukan eksekusi barang yang jadi hak milik daerah itu jika objek tersebut ternyata dimiliki oleh pemerintah daerah
dari orang yang tidak berhak melepaskan hak. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bohal Lumban Toruan. Pertanyaannya, bagaimana jika atas suatu objek telah dilakukan eksekusi dan setelah ada pergantian ketua pengadilan negeri, tergugat kembali mengajukan gugatan dan dimenangkan sampai dengan BHT. Dan oleh ketua pengadilan negeri dilakukan eksekusi kembali. Langkah apa yang bisa ditempuh? Itu 3 pertanyaan dari 3 penanya, Pak Wahyu. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama ini dari Mas Haji ya. Ini Mas Haji, ini kayaknya satu kampung ini dekat-dekat dengan saya nih. Kalau nggak salah, kalau Haji Setiaji ini. Haji Setiaji ya. Iya, ini dekat-dekatan ini kampungnya dengan saya ini. Kalau ada putusan konvensi dan rekonvensi yang sama-sama menghukum pihak tergugat, yaitu tergugat dalam perkara konvensi dan tergugat dalam perkara rekonvensi, tentu itu kita kembali kepada prinsip dasar bahwa mestinya itu harus dilakukan suatu kompensasi. Ya. Jadi kalau ada putusan itu yang demikian memang bunyinya, bisa diajukan permohonan eksekusi dua-duanya. Tetapi tentu dalam hal ini kemungkinan besar oleh Ketua Pengadilan Negeri akan ditempuh terlebih dahulu mekanisme kompensasi. Mekanisme kompensasi untuk menutup hutang yang satu dengan yang lain. Baru yang sisanya kemudian baru dilaksanakan eksekusi. Nah, itulah kalau untuk suatu hukuman dua, rekonvensi dan konvensi yang sama-sama dikabulkan dalam satu perkara yang sama. Kemudian untuk yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau harta itu menjadi tanah negara atau tanah daerah, tetapi itu diperoleh dari pihak yang tidak berhak untuk memberikan atau melepaskan harta itu kepada negara atau daerah. Eksekusi tidak sampai meneliti tentang persoalan itu. Apakah itu negara atau daerah memperoleh hak atas benda itu dari pihak yang tidak berhak atau tidak, Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi tidak pernah mempersoalkan itu. Yang penting pada saat status tanah itu mau dilakukan eksekusi, statusnya sudah tanah negara atau bukan, tanah daerah atau bukan. Tentang perolehannya itu dari orang yang berhak atau tidak, itu adalah di luar kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk meneliti lebih lanjut. Kemudian untuk yang ketiga mohon diulang Bu, tadi pertanyaannya agak kurang jelas. Yang ketiga yang dari Bohal Mantorun ya. Bagaimana jika atas suatu objek telah dilakukan eksekusi dan setelah ada pergantian Ketua Pengadilan Negeri kembali mengajukan gugatan dan dimenangkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap, dan oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan eksekusi kembali. Langkah apa yang bisa ditempuh? Mungkin ini yang ditempuh oleh penggugat awal ini Pak Wahyu. Nah itu makanya saya belum jelas itu siapa yang mengajukan permohonan eksekusi, siapa yang mengajukan gugatan gitu loh. Kalau di sini sepertinya pertama penggugat yang mengajukan menang, kemudian mengajukan eksekusi. Setelah dilakukan eksekusi, si tergugat yang tereksekusi tadi kembali. Selesai kah? Eksekusinya selesai? Selesai, ya. Selesai, oke. Ya. Eksekusi selesai. Kemudian tergugat yang tadi menjadi tereksekusi itu kemudian mengajukan gugatan kembali dan kemudian menang ya, berkekuatan hukum tetap. Nah, si yang tereksekusi tadi kemudian menjadi penggugat kembali mengajukan eksekusi terhadap barang yang sama yang tadi di perkara yang awal tadi. Baik. Barangkali itu bukan suatu gugatan Bu ya. Kalau terjadi demikian seperti yang tadi sampaikan itu adalah perlawanan partai. Perlawanan partai dari termohon eksekusi ya. Perlawanan dari termohon eksekusi mungkin bisa dibuktikan bahwa kemudian itu adalah milik daripada termohon eksekusi, maka mekanismenya bisa saja dilakukan eksekusi kalau memang kondisinya benar, maka dilakukan suatu namanya eksekusi pemulihan hak tadi ya. Jadi yang semula tadi sudah diserahkan kepada penggugat atau pemohon eksekusi, tetapi kemudian ada suatu putusan lain yang menyatakan bahwa
objek eksekusi itu adalah milik daripada termohon eksekusi, maka dilakukanlah namanya eksekusi pemulihan hak. Yaitu yang tadi saya terangkan di bagian akhir tadi. Demikian Bu itu. Ya, mungkin ini yang dimaksud ya Pak, karena tergugat kembali mengajukan gugatan atau mungkin PK mungkin ya, dengan bukti baru akhirnya menang mungkin ya. Ya, kemungkinan PK ya bisa saja lah mungkin gugatan atau perlawanan atau PK. Tetapi kemudian dinyatakan dia sebagai pemilik, artinya dia dimenangkan. Artinya putusan yang lama dimentahkan kan, dan sudah dieksekusi. Makanya ada eksekusi pemulihan hak. Undang-undang memberikan aturan tentang eksekusi pemulihan hak tadi. Bisa dilakukan eksekusi. Ya, eksekusi pemulihan tadi ya? Ya, pemulihan hak itu. Oke. Ini kembali ke penanya Saudara Tambuk, Pak Wahyu, yang tadi pertanyaan kurang jelas. Ini Pak Tambuk raise hand untuk dipersilahkan. Baik, silakan. Baik, selamat sore Pak Wahyu. Yo, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Pontianak. Sama-sama. Baik, jadi begini Pak, yang tadi yang putusan yang bersifat deklaratoir tadi, jadi itu kan ada putusan pengadilan yang seperti itu. Lalu deklaratornya apa Pak? Deklaratornya apa? Dia tidak bisa, barang itu kan sifatnya utang barang lelang Pak. Jadi barang lelang, jadi pembeli kreditur itu kan melelang barang, lalu debiturnya itu keberatan, lalu dia gugatlah kreditur dengan kantor lelang Pak. Jadi putusan lelangnya itu tetap bahwa itu menjadi miliknya kreditur begitu perintahnya itu. Jadi perintah di amar putusan bahwa si tergugat itu pemohon tadi, si penggugat begitu ya, itu tapi sifat putusannya itu tidak memerintahkan dia keluar dari rumah itu gitu, dari tempat yang dilelang itu. Sehingga kan ketika mau diajukan itu kan sifatnya akta gros dulunya Pak. Putusannya bunyinya bagaimana Mas? Nah itu tadi putusannya itu sifatnya bahwa tidak memerintahkan bahwa si yang menempati rumah itu harus keluar dari tempat itu. Jadi dia sifatnya bahwa menyatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan melanggar hukum gitu. Nah itu. Jadi sehingga itu kan tidak bisa dijadikan apa-apa gitu. Pertanyaan saya tadi, apakah yang putusan itu si pembeli lelang boleh enggak mengajukan gugatan kembali atau kita mengajukan berdasarkan akta gros itu tadi Pak, karena itu HT. Itu aja Pak. Baik, di dalam gugatan itu ada petitum untuk penghukumannya apa enggak Pak? Yang menghukum dia tidak ada menghukumnya begitu. Petitumnya amarnya tidak ada menghukum. Tidak ada. Amar tidak ada menghukum, tapi tuntutannya ada enggak? Tuntutannya ada. Harus minta diserahkan. Di dalam tuntutannya gitu. ada. Ada. Nah, diminta diserahkan. Ya. Itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Tidak, Pak. Nah, itu seperti tadi yang sudah saya terangkan di awal tadi. Kalau terjadi hal yang demikian, kalau di dalam suatu petitum itu sudah ada disebutkan, tetapi petitum itu oleh hakim lalai dipertimbangkan, maka harus dilakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Itu. Jadi kan saya sampaikan begitu Pak. Betul, ya betul. Tapi satu hal yang perlu dicatat, saya tidak tahu persis kasus ini, ketentuan-ketentuan mengenai masalah gugatan terhadap persoalan lelang ini merupakan suatu ketentuan yang ada khusus tertentu yang barangkali belum bisa saya jawab sekarang Pak. Nanti kalau kita bicara tentang masalah eksekusi lelang, mungkin saya akan bisa lebih mengeksplor untuk memberikan jawaban yang lebih jelas kepada Bapak. Tapi sementara kalau memang di dalam amar putusannya tidak ada menghukum, tapi di dalam gugatan ada petitumnya dan itu lalai oleh hakim dipertimbangkan, maka boleh dilakukan upaya hukum biasa lebih dulu sebelum dilakukan eksekusi. Demikian Pak ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Demikian tadi term 3. Ternyata pertanyaan banyak sekali nih Pak, ramai sekali. Jadi ternyata ini termasuk yang sangat menarik ya untuk
kita bahas di sini. Kita lanjut. Tapi sebelumnya begini, Bu. Sebelumnya saya mohon kalau yang kasus yang sedang berjalan kalau bisa jangan dipertanyakan, nanti saya secara kode etik barangkali kurang tepat untuk menjawab. Ya, terima kasih. Oh ya. Ya, monggo. Ya, oke. Ya, makasih. Ya, ini kepada rekan-rekan yang mau bertanya, itu satu catatan dari narasumber, mohon untuk yang perkara sedang berjalan jangan ditanyakan karena itu melanggar kode etik ya, Pak ya. Ya, betul ya. Ya, kita lanjutkan penanya berikutnya. Kita termin ke 3 ya sekarang. 3 orang penanya. 1. Ya, silakan. Freddy Yerminase. Bagaimana objek yang ada di luar negeri dan oleh siapa yang melakukan eksekusi? Mungkin yang dimaksud permohonannya di pengadilan mana, kemudian kalau barang di luar negeri prosesnya seperti apa? Mungkin seperti itu ya, Pak. Kemudian kemudian yang kedua dari Yuan Farel Syahriza. Izin bertanya, berkaitan dengan aset BUMN atau BUMD, tadi dijelaskan bahwa aset BUMN tertutup, bukan go public, tidak dapat dieksekusi. Apakah alasan tersebut karena berkaitan dengan dugaan kerugian negara? Ataukah ada alasan lainnya? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, menyambung pertanyaan tersebut, seringkali sulit untuk mengetahui aset-aset dari tergugat atau termohon eksekusi. Apakah jasa privat investigator dapat digunakan sebagai dasar atau landasan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan eksekusi? Ya, itu dari Saudara Yuan Farel. Kemudian yang ketiga dari Tio Yonatan. Izin bertanya tentang eksekusi HT. Menurut HIR harus melalui pengadilan negeri. Sedangkan sifat parata eksekusi dapat melakukan eksekusi sendiri. Apakah setiap pelaksanaan eksekusi HT harus melalui PN atau bisa langsung ke KPNL tanpa melalui PN? Jadi pihak bank langsung berkoordinasi dengan KPKNL tanpa melalui penetapan eksekusi lelang dari pengadilan negeri. Itu tadi dari 3 penanya, mungkin bisa diberikan jawaban dulu, Pak. Baik, saya jawab dulu yang pertama. Tadi sudah saya terangkan bahwa ketika barang yang akan dilakukan eksekusi itu berada di luar negeri, maka itu tidak bisa dilakukan eksekusi atau non-executable. Ya. Jadi bagaimana cara untuk mengajukan eksekusi itu? Maka itu akan tunduk kepada hukum negara yang bersangkutan bagaimana mekanismenya. Yang pasti kalau di dalam hukum negara Indonesia, ketika barang yang akan dieksekusi itu berada di luar negeri, pengadilan atau ketua pengadilan negeri langsung akan menyatakan dan mengeluarkan suatu penetapan bahwa permohonan eksekusi adalah non-executable. Nah, mekanisme selanjutnya itu harus tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Tentu saya tidak bisa menjelaskan sejauh mana mekanisme yang ada di negara masing-masing di luar negeri sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menjawab dulu yang saya ingat itu bahwa mengenai masalah hak tanggungan. Hak tanggungan betul ada para eksekusi, para pihak bisa melaksanakan eksekusi sendiri tanpa bantuan pengadilan atau melalui pihak kantor lelang negara. Nah, ini memang diatur ada beberapa cara untuk melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan. Jadi tidak harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Bahkan kalau bank-bank pemerintah tentu tidak akan ke pengadilan negeri, biasanya ke kantor lelang negara itu. Jadi ini hanya merupakan salah satu cara untuk melakukan eksekusi. Biasanya hak tanggungan yang dimohonkan eksekusi kepada pengadilan negeri itu misalnya dari bank-bank yang swasta, itu yang sering terjadi di lapangan itu. Kalau bank-bank negara biasanya melakukan melalui kantor lelang negara. Itu untuk hak tanggungan. Kemudian pertanyaan 2 Mbak, mohon maaf saya agak lupa karena nggak pegang catatan ini saya. Pertanyaan yang penanya kedua, pertanyaan kedua tadi yang terkait dengan aset BUMN, BUMD. Ya, dijelaskan bahwa BUMN itu tertutup atau bukan go public, tidak dapat dieksekusi. Apakah alasan tersebut karena berkaitan dengan kerugian negara atau ada alasan yang lainnya? Kemudian yang kedua pertanyaannya. Sebentar Mbak, saya jawab dulu itu biar
nggak lupa saya ya. Jadi itu saya hanya menyampaikan bahwa ketentuan itu tegas disebutkan di dalam pasal 50 Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Tentang latar belakangnya apa, saya tidak bisa mengeksplor maksud daripada pembentuk undang-undang, apakah itu terkait dengan masalah kerugian negara atau tidak. Jadi itu tentu lebih bisa dilihat konsideran atau pertimbangan atau penjelasan dari pasal 50 dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara, kenapa uang atau aset negara itu tidak bisa dieksekusi di dalam hukum perdata. Jadi mohon maaf ini saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa latar belakangnya pasal 50 mengatakan demikian. Itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Itu saja. Ya, terima kasih. Ketiga tadi. Yang pertanyaan kedua, itu seringkali kita itu sulit untuk mengetahui aset-aset dari atau milik tergugat atau eksekusi. Apakah jasa privat investigator itu dapat digunakan sebagai dasar atau landasan bagi ketua pengadilan untuk mengabulkan permohonan eksekusi? Ketua Pengadilan Negeri tidak mendasarkan kepada apakah itu jasa investigator swasta atau lain dan lain sebagainya. Tetapi Ketua Pengadilan Negeri mendasarkan kepada laporan dari pemohon eksekusi bahwa barang itu adalah merupakan barang milik termohon eksekusi. Ketika mau dilakukan eksekusi tentu akan dilakukan penelitian terlebih dulu oleh Ketua Pengadilan melalui stafnya, dilakukan konstatering dan lain sebagainya. Apakah betul itu milik daripada termohon eksekusi atau tidak. Jadi apakah itu akan menggunakan jasa investigator swasta dan lain sebagainya, itu adalah risiko daripada si pemohon eksekusi. Tidak ada kaitannya dengan ketua pengadilan. Ketua pengadilan menerima data dari pemohon eksekusi. Pemohon eksekusi menerima data dari mana itu di luar urusan daripada ketua pengadilan negeri. Demikian. Iya, terima kasih. Kita ke penanya yang ketiga dari rekan Tio Yonatan. Menanyakan tentang eksekusi hak tanggungan. Jadi menurut HR melalui pengadilan negeri, sedangkan sifat parata eksekusi dapat melakukan eksekusi sendiri. Apakah itu tadi sudah saya jawab, Mbak. Tadi sudah saya jawab ya bahwa itu eksekusi melalui ketua pengadilan negeri hanya merupakan salah satu alternatif. Merupakan salah satu alternatif. Apalagi kalau hak tanggungan itu diberikan oleh bank-bank pemerintah. Pada umumnya kalau bank pemerintah itu tidak menggunakan jalur eksekusi permohonan eksekusi pada ketua pengadilan, tetapi menggunakan kantor lelang negara. Atau memang kalau para pihaknya memang menyadari bahwa dilakukan eksekusi secara partai eksekusi, silakan karena memang punya hak untuk itu. Jadi eksekusi yang dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri hanya merupakan salah satu alternatif. Itu saja. Oke. Ya. Ada pertanyaan satu lagi dari Saudara Tio Yonatan, Pak Wahyu. Ya. Tentang gugatan serta-merta pelaksanaannya secara rinci bagaimana? Tentang tidak ada uang jaminan, putusan PN apakah langsung berkekuatan hukum tetap atau ada upaya hukum lainnya? Pada saat eksekusi dimintakan uang jaminan oleh pengadilan. Baik. Jadi yang saya maksudkan tadi, saya terangkan bahwa putusan serta-merta itu tidak diperlukan adanya suatu jaminan, itu adalah suatu putusan serta-merta yang didasarkan atas putusan yang lain. Ya, atas suatu putusan yang lain. Jadi misalnya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika ada suatu perkara, kemudian ternyata putusannya hanya bersifat deklaratif, tidak ada putusan yang bersifat kondemnator. Nah, tetapi sebenarnya itu perkara adalah perkara yang semestinya dilakukan penuntutan juga tentang putusan yang harus bersifat kondemnator. Nah, karena itu ada kekurangan di dalam perkara yang sebelumnya, ya, kemudian perkara yang sebelumnya berarti tidak bisa dilakukan eksekusi. Nah, untuk bisa dilakukan eksekusi, objek eksekusinya itu diajukan gugatan kembali dengan tuntutan serta-merta. Itu tuntutan serta-merta yang tidak dijamin dengan uang jaminan. Tetapi kalau suatu putusan serta-merta itu hanya dalam satu perkara
putusan itu harus dijamin dengan uang jaminan karena perkaranya belum selesai, ya. Perkaranya masih berjalan sampai tingkat banding, sampai tingkat kasasi. Tetapi ada amar yang menyatakan bahwa itu dilaksanakan secara serta-merta. Mekanismenya itu kalau perkara itu masih di tingkat PN, itu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Ya, nanti Ketua Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah memberikan izin untuk dilaksanakan eksekusi serta-merta atau tidak. Kalau perkara itu sudah ada di pihak Mahkamah Agung, itu harus ada izin dari Ketua Mahkamah Agung. Ya, apakah Ketua Mahkamah Agung mengabulkan atau tidak, itu sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pihak pemohon eksekusi juga harus mengajukan uang jaminan yang nilainya setara dengan objek benda yang akan dieksekusi, yang harus ditaksir terlebih dulu oleh seorang appraiser. Itu mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh ketika diajukan permohonan eksekusi terhadap putusan serta-merta yang ada dalam satu putusan, ya, bukan didasarkan pada putusan yang lain. Kalau didasarkan pada putusan yang lain, tidak perlu adanya suatu jaminan. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Kita tidak usah buka termin, tapi kita langsung aja ya Pak, nambah satu. Ya, silakan. Ini dari Saudari Intanul Arifah. Pertanyaannya, pada putusan perintah pembayaran sejumlah uang, apabila termohon eksekusi tidak mempunyai aset atau harta yang bisa dieksekusi, apakah bisa tetap dilakukan permohonan eksekusi dengan goal awal adalah diterbitkan unmanning sambil menunggu adanya aset atau harta yang dapat dieksekusi? Ya, boleh saja diajukan eksekusi, tapi nanti setelah unmanning akan berhenti, ya. Karena nanti mekanismenya setelah unmanning, Ketua Pengadilan kan akan melakukan tindakan lebih lanjut adalah eksekusi. Tentu Ketua Pengadilan akan meminta mana harta yang harus saya eksekusi untuk membayar pembayaran sejumlah uang itu. Kalau nanti ternyata dalam tenggang waktu tertentu, kemudian ternyata pihak pemohon eksekusi tidak menyampaikan hartanya, berarti ini suatu permohonan eksekusi yang non-executable karena memang si pihak termohon eksekusi sudah tidak ada hartanya lagi. Maka Ketua Pengadilan Negeri daripada perkara itu mangkrak tertulis terus di dalam suatu register sampai kapan tidak jelas, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan non-executable. Jadi lebih baik kalau memang mau mengajukan eksekusi itu pihak termohon eksekusi belum jelas hartanya yang mana, jangan diajukan dulu. Karena tidak ada batas waktunya kapan eksekusi harus dilakukan kok. Tidak punya batas waktu. Ketika putusan itu. Jadi untuk apa kita mengajukan sementara kita sudah tahu bahwa mohon menunggu ketika kita tahu dia mempunyai harta kekayaan baru diajukan permohonan eksekusi. Demikian. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Mbak Andri raise hand ya? Enggak. Ya, satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ini Pak. Jadi yang ingin kami tanyakan. Ya, silakan. Ya, ada putusan di mana di situ ada pembagian harta bersama. Harta bersama itu dalam bentuk mungkin harta rumah dan sebagainya, kendaraan. Kemudian ada juga uang yang ada dalam tabungan. Nah, ketika uang yang ada di tabungan itu, karena pada saat sidang itu tidak dilakukan CB, jadi pada saat berkekuatan hukum tetap setelah kasasi kan butuh waktu lama. Pada saat mau dieksekusi ternyata rekeningnya sudah kosong. Nah, apakah dengan rekening kosong itu bisa kita minta untuk diperhitungkan dengan harta lainnya yang akan dieksekusi atau bagaimana Pak? Bisa dibuktikan nggak bahwa ketika perkara itu diputuskan isinya seberapa? Ya nggak bisa Mbak. Kalau menurut saya itu nggak bisa karena ketika dieksekusi memang sudah kosong. Nah, bagaimana mau membuktikan bahwa rekening itu dulu berisi misalnya 1 miliar atau 500 juta. Tapi ketika dieksekusi memang sudah kosong, ya kita tidak bisa membuktikan bahwa itu memang eksekusi berisi. Atau pada saat perkara sudah disebutkan bahwa rekeningnya berisi uang sekian, itu atau bagaimana? Ya,
pada saat putusan sudah di situ diputuskan dalam pembuktian kan rekening koran. Jadi posisi terakhir dari tabungan ada pada saat putusan. Kalau begitu bisa. Jadi itu kan namanya eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Tadi sudah saya singgung bahwa eksekusi terhadap penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, seandainya pihak termohon eksekusi tidak mau melaksanakan itu, atau bahkan objek yang akan dieksekusi itu ternyata sudah kosong karena perbuatan si termohon eksekusi, mekanismenya bisa dilakukan dengan cara eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jadi nanti akan disita harta milik daripada termohon eksekusi, kemudian untuk mengganti senilai uang yang ada di dalam rekening itu. Jadi itu seni ketika kita melakukan eksekusi itu. Ya, bisa itu kalau begitu. Jadi ada pencocokan dulu ya Pak sebelum ada eksekusi itu, setelah unmoney dicocokkan nilai tabungan yang enggak kan di dalam putusan sudah disebutkan bahwa harta yang harus dibagi antara lain adalah rekening. Uang yang ada dalam rekening. Uang dalam rekening sudah sejumlah katakanlah 500 juta rupiah. Ya, itu putusan sudah inkrah itu. Sudah putusan inkrah. Tetapi ketika mau dieksekusi, ternyata uang rekening itu kosong. Ya, rekening itu kosong dan itu karena perbuatan daripada termohon eksekusi. Sementara di dalam perkara itu sudah ada amar putusan yang menghukum termohon atau tergugat untuk membagi harta kekayaan, harta bersama itu. Nah, sudah harus membagi itu. Nah, maka pelaksananya dengan pembayaran sejumlah uang. Jadi harus disita harta bendanya, kemudian diganti dengan senilai uang yang sudah diputuskan dalam putusan yang sudah inkrah itu. Nah, gitu. Ya, jadi kalau seandainya nggak mau bayar dengan ganti uang, berarti apa yang menjadi bagian haknya, misalkan rumah atau mobil, itu bisa diperhitungkan ya? Oh, bisa diperhitungkan, tentu bisa diperhitungkan itu, Mbak. Ya, itu mekanisme dalam pelaksanaan eksekusi lah itu. Ya, terima kasih. Ini ada satu lagi Pak, pertanyaan yang paling akhir lagi nih, terakhir. Ya, silakan. Ya, tentang putusan yang tidak dapat dieksekusi bila perdata gugatan serta-merta. Kemudian bila hakim lalai, maka diajukan upaya hukum PK. Pertanyaannya, bagaimana bila nanti di putusan PK ternyata hakim PK mengadili sendiri dan membuat putusan yang sifatnya konstitutif atau berbalik keadaannya? Bagaimana bila terjadi keadaan seperti itu? Ya, baik. Jadi terlepas dari itu menjadi diskresi daripada hakim yang memutuskan di dalam perkara peninjauan kembali, bagi saya kalau ada terjadi hal yang demikian itu sesuatu yang aneh ya, karena putusan itu sudah yang pertama sudah dikabulkan hanya karena lalai hakim mempertimbangkan sehingga kemudian dilakukan suatu permohonan hukum luar biasa atau dalam hal ini peninjauan kembali. Tentunya mestinya logika hukumnya itu hanya akan menguatkan saja, menambahkan amar putusan untuk menghukum atau yang berupa pengosongan atau penyerahan benda. Logikanya ke sana. Tetapi kalau memang itu ada putusan yang lain di dalam putusan peninjauan kembali, ya itu menjadi kewenangan daripada hakim di tingkat peninjauan kembali yang tentu saya tidak bisa menilai kenapa bisa terjadi demikian. Hanya kalau demikian agak rasanya agak aneh saja gitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh. Itu karena itu adalah menjadi kewenangan hakim di tingkat peninjauan kembali. Barangkali itu saja bisa saya jelaskan itu. Ya, terima kasih. Ya, demikian tadi sesi tanya jawab yang sudah kita laksanakan bersama nih Pak Wahyu. Makasih banyak. Jadi banyak ilmu-ilmu. Ya, terima kasih. Ini ya banyak pengalaman. Jadi amin. Menjadi bekal buat adik-adik kelas ini. Jadi besok kalau ngajukan gugatan biar tidak menang di atas kertas, gimana caranya? Kita sudah mengantisipasi dari awal gugatan. Karena ya, itu yang penting itu. Ya, di petitum awal sangat pengaruh itu Pak ya, dari gugatan awal itu berpengaruh sampai betul. Ya, terima kasih sekali ini Pak Wahyu.
atas materi, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya aplaus untuk Pak Wahyu. Dan nanti setelah ini, setelah sesi tanya jawab selesai, kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber dan moderator. Nanti piagam penghargaan akan diperlihatkan di layar ya. Oke. Ya, silakan. Sekali lagi terima kasih sekali nih Pak Wahyu ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sama-sama ya. Sesi berikutnya mungkin masih eksekusi, masih menarik sekali ini untuk panitia bisa dilanjutkan lagi. Ya. Berikutnya penyerahan piagam ya Mbak Andri. Ya. Dipersilakan. Silakan Mas Admin. Piagamnya. Ya, sebentar mohon menunggu dulu. Ini piagam penghargaan untuk narsum Pak Wahyu P. Wibowo SHMH. Terima kasih atas perkenannya untuk menjadi narsum. Kemudian untuk moderator. Moderator. Piagam penghargaannya. Sebentar. Piagam penghargaan untuk moderator, Mbak Ida Wahidatul Hasanah. Terima kasih atas perkenannya sebagai moderator. Sama-sama, Mbak. Lagi ya, Pak Mas Ketum, closing speech, monggo, Mas Heri. Oke. Terima kasih Andri dan Mbak Ida selaku moderator, Mbak Andri ya. Dan terutama Kang Wahyu, luar biasa. Saya tadi menyimak, sengaja saya tidak banyak bertanya atau tidak bertanya karena memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta yang lain. Begitu banyak pengalaman yang kita bisa petik ya, dan ilmu yang bisa kita ambil dari uraian yang bersangkutan, maklum namanya praktisi ya. Tetapi saya sangat setuju tadi bahwa terhadap hal-hal yang atau kasus-kasus yang sedang eksis, tidak boleh ditanyakan karena itu berkaitan dengan etik ya, kita memahami juga. Nah, teman-teman, pada akhirnya barangkali ini kita akan closing, tetapi saya juga ingin sampaikan bahwa 2 minggu mendatang kita masih akan melakukan webinar yang berseri, yaitu seri ketiga tentang viktimologi ya. Nah, terkait dengan itu nanti pembicara adalah Dr. Angkasa, Ketua Asosiasi Pengajar Viktimologi ya. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan kami, saudara kami Wahyu Prasetyo Wibowo yang sudah sangat ciamik ya. Saya sangat berharap nanti suatu waktu kita masih akan mengeksplor lagi materi tentang eksekusi karena begitu banyak varian dari eksekusi ini yang bisa kita gali sebetulnya oleh dunia praktisi supaya apa? Supaya kita tidak gelap ya di dalam melaksanakan putusan eksekusi suatu putusan, dan tentunya ini harus kita awali dengan bentuk atau cara kita mengajukan gugatan. Ini jangan sampai keliru karena saya pernah mengalami juga bahwa satu putusan ternyata tidak bisa dilaksanakan. Bahkan tadi pagi saya juga mengikuti sidang setempat, majelis hakimnya mengatakan bahwa pada saat sedang dieksekusi ternyata objeknya bukan milik para pihak, katanya kan, aneh kan. Oleh karena itu ini memang memancing satu kejelian kita yang harus kita lakukan. Terima kasih untuk semua peserta, sampai ketemu nanti di webinar berikutnya. Terima kasih untuk semua peran serta dari teman-teman semua. Semoga kita tetap menggunakan prokes ya, prosedur kesehatan. Saya ingin sampaikan tadi cuma sekedar intermezzo, saya tadi ditilang karena tidak pakai masker ya. Ditilang, kemudian disuruh tanda tangan, kemudian mau dikasih, Bapak hukuman denda apa hukuman sosial? Sakarepun, saya bilang, saya lagi keburu-buru, saya bilang gitu. Ya tetap menggunakan masker, karena ini sekarang sedang sendirian, jadi tidak menggunakan masker. Terima kasih semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Terima kasih Kang Wahyu, Barakallah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih Mas Heri sebagai kita foto bersama. Ya, ketua umum bersama memberikan closing. Sekarang kita buka semua videonya.
bisa diperlihatkan wajah-wajah cerianya karena sudah diberikan pencerahan oleh Pak Narsum. Aku lebih ceria lagi karena ngeliat Andri ini. Silakan dibuka videonya, kita akan foto bersama. Dituning, Deda, Mas Eko, silakan. Nah, berapa kali ya? Masih. Oke, Mas Sucipto Ombo, Mas Gamal, luar biasa, yang jarang ketemu kita nih. Ya, Mas Di Lasa. Buntilan Prima, Mas Yosef Riyadi. Oke. Oke. Sudah dimulai? Sudah dimulai kah? Sudah, beberapa kali, Mas. Oke. Lembar pertama, lembar kedua. Oke. Cheese. Nah, berikan ekspresi terindahmu. Lembar ketiga. Lagi. Gaya bebas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di webinar ketiga ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, silakan. Baik, ikuti seminar berikut. Info. Ya. Terima kasih. Kita akan infokan. Kita akan undang semua. Oke. Terima kasih Pak Wahyu sudah berkenan jadi sama-sama. Matur nuwun sangat. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih semua Mas-mas, Ibu, Bapak. Oke, assalamualaikum. Izin live ya. Ya, makasih. Silakan kalau akan live, monggo. Teman-teman tim, kita meeting sebentar ya. Ya, Mbak. Jangan live semua. Ini udah oh masih 30. Ya. Tunggu semua live dulu, kita nanti meeting. Jadi meeting ya Mas, bentar ya.